Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. I hope you're fine, teman-teman. Untuk hari ini, baik pagi, siang, sore maupun malam ya, kalau kalian lihat materi ini kapanpun kalian lihat. Oke, di pertemuan ini seperti yang kita janjikan sebelumnya bahwa kita akan melanjutkan materi by virtual ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang emerging model of care dari telehealth itu seperti apa. Jadi kita jatuhnya akan membahas tentang telehealth. Ini saya ambilkan contoh daripada New Zealand, teman-teman, contoh terapan yang ada di New Zealand. Jadi maaf kalau PPT-nya nanti bahasa Inggris semua, nanti saya coba sampaikan sebisa saya. Semoga kalian paham ya. Semoga menambah wawasan kita, dan ini pun akan menambah pengetahuan kalian dan knowledge kalian untuk di dunia pekerjaan nanti ya, untuk workforce-nya seperti apa nanti. Oke, di sini dimulai dengan slide-nya dimulai dengan satu peraga ya. Di sini ada seorang bocil ataupun bocah kecil ya. Bocil ngelihat bahwa ada kabel, kemudian dia cari kabelnya di mana sih sumbernya ini. Dia jalan dan mencapai kepada sebenarnya itu penjual ataupun penyedia daripada kabelnya itu ada di satu station. Nah, ini adalah contoh daripada contoh dalam tanda kutip ini sarkas untuk telehealth ya. Telehealth itu sekarang modelnya seperti ini, dimana mau tidak mau bahwa orang harus mencari sumbernya nantinya. Oke, kita lanjut teman-teman. Di slide selanjutnya untuk summary-nya. Di summary ini nanti kita apa sih summary yang kita pelajarin nanti, apa sih pengetahuan yang kita dapatkan dari materi ini nanti. Pertama mungkin definition of telehealth. Nah, ini kita brainstorming sedikit nanti teman-teman, kita pelajarin ataupun kita mengingat-ingat kembali apa sih pengertian telehealth. Jangan sampai kita salah salah mempresentasikan ataupun salah menangkap dari telehealth, kemudian telemedicine, kemudian telecare. Nah, telecare ini beda lagi. Itu perlu kita melihat definisinya seperti apa nanti. Kemudian kita lihat potential of telehealth di New Zealand, teman-teman. Ini saya ambil kebetulan dari New Zealand. Di New Zealand itu sudah menerapkan telehealth, jadi bisa kita merujuk ke sana. Kenapa saya tidak mengambil di Indonesia? Karena emang basisnya di Indonesia itu ada beberapa aplikasi yang dibuat tapi bukan sistem, teman-teman. Di Indonesia itu basisnya masih membuat aplikasi, bukan sistem. Kalau di New Zealand, di barat maksudnya, di dunia luar itu sudah membuat sistem, bukan aplikasinya lagi. Jadi aplikasi itu jatuhnya hanyalah pecahan. Oke, kemudian moving from recipient dan to participant. Jadi dari perubahan daripada pergerakan dari resipien itu maksudnya pengirim itu maksudnya penyedia ya. Kemudian partisipan ini adalah pengguna jatuhnya, ataupun partisipan ini ya yang berpartisipasi nantinya pengguna. Oke, itu kemudian kita akan lihat juga health social networkingnya seperti apa di sana, apakah bisa diterapkan di Indonesia ataukah di Indonesia sudah mulai diterapkan, nanti kita lihat. Kemudian consumer personalized medicine, nah seperti apa sih nanti personalisasi daripada konsumen medisnya di sana. Oke, pertama kita lihat recommended, untuk definisi yang paling recommended. Jadi seperti yang saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bisa dilihat lagi catatannya teman-teman, bahwa di telehealth itu akan berbeda persepsi ataupun berbeda definisi dengan telemedicine, telecare. Nah, itu harus dibedakan, jangan disamakan. Kebanyakan orang awam itu menyamakan antara telehealth dan telemedicine, sementara key-nya, kuncinya adalah di telehealth itu ada information, ada communication teknologi, kemudian ada distancing ataupun distance di sini teman-teman, di mana yang dapat kita ambil pengertian yang seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya ya, kuncinya ataupun key-nya di dalam telehealth itu ya aplikasi, just aplikasi yang memanfaatkan information, kemudian distance ataupun jarak informasi, kemudian ranah komunikasi teknologi ataupun softwarenya. Jatuhnya ya telehealth itu ya software ataupun perangkat lunak teman-teman. Di situ yang harus dipegang kuat-kuat.
Nah, sementara telemedicine, di telemedicine itu dia lebih merupakan apa ya, pengembangan daripada telehealth ataupun lebih advance lagi, lebih next level lagi ya daripada telehealth. Dimana telemedicine ini sudah ada aplikasinya daripada clinical medicine-nya, ataupun sudah ada aplikasinya. Kalau kita sih clinical medicine-nya itu ya di rumah sakit sudah ada aplikasinya, kemudian sudah ada alatnya, kemudian dia masih menggunakan distance juga, dia masih mengatasi jarak juga, tetapi dia itu menggabungkan itu tadi, ada aplikasi, ada sistem, ada perangkat keras, dan ada informasinya. Itu yang merupakan telemedicine. Jadi kuncinya adalah kalau di telemedicine itu ya pergabungan antara telehealth dan ketambahan ada device perangkat kerasnya. Nah, ini adalah telehealth. Jadi ada aplikasinya, ada sistemnya, ada perangkat kerasnya juga. Itu untuk telemedicine, teman-teman. Nah, telecare ini ada juga yang namanya istilahnya telecare, teman-teman. Telecare ini adalah support using untuk information dan komunikasi teknologi. Ini dimana dia itu nanti jatuhnya adalah independen daripada dia jatuhnya ya, kalau di Indonesia itu kebanyakan yang kita gunakan itu, yang kita terapkan itu ya apa ya, home care. Nah, ini adalah telecare. Nah, jadi yang punya sangkut paut terkaitan itu ya telemedicine. Nah, ini bisa dilihat di garisnya, telemedicine dan telecare, teman-teman. Walaupun yang mencakupinya adalah telehealth. Nah, itu. Jadi yang jadi cakup, yang melingkupi ya telehealth tadi. Oke, next. Yang perlu kita ketahui bahwa ada beberapa pressure ataupun ada beberapa sebenarnya masalah-masalah ataupun ada problem statement yang harus kita inisialisasikan, bahwa health system pressure itu apa aja sih sebenarnya yang ada di dunia ini ataupun di dalam penerapan telehealth. Pertama ya aging dari population. Pertama adalah kalau kita lihat population ataupun populasi, teman-teman, populasi di dunia itu ada namanya dua ya, ada kenaikan, ada penurunan populasi, ada yang penambahan populasi, ada yang mengalami depopulasi. Jadi seperti itu. Jadi untuk manusianya itu, kemudian dari perkembangan populasi ini yang perlu kita jaga yang perlu kita jaga adalah kita nggak mungkin mengawasi dari tiap kepala orangnya harus memiliki keturunan sekian ataupun kenapa tidak memiliki keturunan sekian, tetapi bagaimana caranya kita mengawal daripada populasi ini menggunakan populasi sistem. Jatuhnya adalah sistem ini, populasi sistem akan mengawasi ataupun akan membantu proses pengawasan populasi manusianya. Inilah yang dilakukan, ini sudah dilakukan di China atau Tiongkok, teman-teman. Jadi di setiap pemerintahannya itu sudah dilengkapi dengan analis ataupun proses analisis populasi. Jadi kalau populasinya menurun, dia akan segera merubah kebijakan. Nah, sementara untuk kalau kita punya cerita populasi, yang kalau kita bahas tentang manusianya, walaupun ini telehealth yang kita bahas ya, kalau kita punya cerita, ada beberapa negara yang mengalami penurunan populasi ataupun depopulasi, teman-teman. Mereka punya yang namanya populasi sistem yang sangat bagus, tetapi mereka justru mengalami penurunan depopulasi di humannya ataupun manusianya ataupun sumber daya manusianya. Sementara sumber daya sistemnya sangat bagus, populasi sumber daya sistemnya bagus, sumber daya populasinya manusianya justru menurun. Nah, ini antara sosial dan lain-lain sangat menentukan bahwa di dunia kesehatan itu ditentukan oleh sosial, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya di Jepang itu mengalami depopulasi, teman-teman. Sementara kita tahu bahwa teknologi medis yang paling bagus salah satunya adalah perkembangannya di Jepang. Kita kebanyakan merunut kepada teknologi yang ada di Jepang. Nah, itu ya menjadi salah satu menjadi salah satu pressure. Jadi kenapa kok jomplang ini, populasi sistemnya bagus, kok populasi manusianya justru tidak bisa terjaga. Selain Jepang, teman-teman, menariknya ada negara Asia lain yaitu Korea sekarang ini yang mengalami depopulasi, teman-teman.
Depopulasinya mulai menuju degree yang mengkhawatirkan. Selain di Jepang ya, degree itu apa ya, garis mengkhawatirkan atau ambang mengkhawatirkan, teman-teman. Di populasi itu yang terjadi di Korea ini adalah eh, entah karena isunya adalah kebanyakan karena konflik sosial ya, sosial dan lain-lain. Bahkan mereka itu sama seperti Jepang, mereka punya populasi sistem kesehatan yang cukup bagus. Walaupun jika dibandingkan dengan Jepang cukup apa ya, lebih bagus Jepang ya, tapi di Korea juga populasi sistemnya di dunia kesehatan itu cukup bagus, karena di sana menjadi sentral ataupun menjadi apa ya, menjadi sentra ataupun sentral daripada apa ya, beauty ini ya, kecantikan ya. Jadi di sana ya perangkat kesehatannya harusnya bagus juga. Nah, ini mungkin yang dipengaruhi oleh sosial dan lain-lain. Nah, inilah yang menjadi health system pressure-nya. Nah, sementara ada juga di negara lain, teman-teman, kalau kita bahas di negara lain itu ada yang mengalami depopulasi ataupun pengurangan populasi karena perang sekarang ini. Yang paling terasa adalah sekarang ini adalah dia punya apa ya, populasi sistem dalam keamanan yang kuat, kemudian populasi persenjataan yang kuat, kemudian populasi pemerintahan yang sangat bagus, tetapi dia mengalami depopulasi karena peperangan, yaitu Rusia ya, teman-teman. Rusia sekarang itu mengalami depopulasi karena dia melakukan perang. Jadi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk apa ya, untuk melakukan apa ya, untuk melakukan ini menghasilkan keturunan lebih banyak lagi daripada sebelumnya di tiap keluarganya ya. Jadi ada sampai ada peraturan seperti itu dari Putin kemarinnya di kabar di berita-berita sebelumnya ya. Itu untuk populasi. Jadi ada beberapa yang harus kita lihat, populasi sistem dan populasi manusia ini harusnya sih sama, tetapi di keadaan nyatanya kok terjadi pressure di antara keduanya. Ada yang sementara populasi sistemnya turun, sementara populasi manusianya naik, contoh di Bangladesh dan lain-lain. Nah, itu naik, India dan lain-lain itu naik, sementara populasi sistemnya agak turun di kesehatannya. Itu yang pertama, teman-teman. Untuk pressure pertama itu yang harus kita ketahui. Kemudian ada chronic disease. Nah, itu penyakit-penyakit kronis yang ada di dunia ini banyak berkembang, kemudian banyak tidak hanya penyakit-penyakit lawas ataupun penyakit-penyakit yang sudah menjadi 10 besar penyakit kronis di dunia, tetapi ada penyakit-penyakit baru yang disebabkan oleh beberapa apa ya, bakteri atau virus yang melakukan regenerasi ataupun perkembangan. Jadi mereka menjadi lebih kuat terhadap obat-obat yang ada sekarang ini. Nah, ini adalah menjadi tantangan pada health system pressure sendiri ya, tantangan untuk pressure sendiri untuk memunculkan sistem yang bisa mengawal itu semua. Kemudian yang ketiga ada economic pressure, teman-teman. Jadi kesehatan ini nggak akan bisa dipisahkan dengan apa ya, nggak akan bisa dipisahkan dengan kesehatan, antara kesehatan dan ekonomi. Jadi kalau ekonomi lagi naik, pasti angka kesehatan itu ikut membaik. Nah, sementara ketika ekonomi itu turun, pasti angka kesehatan itu ikut menuju degree yang mengkhawatirkan. Pastinya seperti itu. Karena ekonomi akan menjamin seseorang itu bisa membayar ataupun membeli ataupun mendapatkan akses kesehatan yang baik. Sementara ketika ekonomi memburuk, pasti akses kesehatan yang didapatkan akan merosot juga. Nah, inilah yang terjadi ketika masa-masa pandemi kemarin itu, di mana ekonomi menurun, ekonomi melemah, bahkan penanganan daripada akses kesehatan itu pun ikut menurun. Walaupun pemerintah ikut menggalakkan ataupun mendorong pergerakannya untuk mempercepat fast move-nya, tetap saja ketika keadaan ekonomi itu menurun ya tidak bisa dibohongi bahwa akses kesehatan pasti akan menurun juga. Kemudian ada workforce, teman-teman. Workforce ini apa sih sebenarnya? Workforce ini adalah tenaga kerja ya, maksudnya tenaga kerja itu apa sih sebenarnya? Jadi di dunia kerja yang tidak hanya seperti masa-masa sebelumnya, di mana masa-masa 4.0 ataupun 5.0 ini kebanyakan ya, kadang orang yang menjadi tenaga kerja itu
terlihat tidak bekerja malahan. Nah, inilah yang menjadi pressure tersendiri ya. Bahkan orang tiba-tiba meninggal. Tahu-taunya kemarin masih ada kok tiba-tiba meninggal di rumahnya. Nah, itu overload kerja dan lain-lain kadang. Nah, inilah uh, era digital ini yang membuat orang bekerja dari bisa WFH, inilah yang menjadi tantangan tersendiri untuk health system pressure ya. Ini menjadi pressure tersendiri untuk sistem perkembangan sistem yang ada sekarang ini untuk di dunia medis. Jadi gimana caranya orang-orang ini yang bekerja jarak jauh ini ya terkontrol juga kesehatannya. Kemudian yang terakhir ini adalah new technologies dan medicine. Jadi di dunia medis sekarang itu adanya perangkat baru, teknologi baru di dunia medis itu terkadang menolong teman-teman, tapi terkadang juga terjadi kendala. Apa kendalanya? Bahwa ya kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri bahwa adanya sesuatu yang baru itu pasti ada keterlambatan dalam pengimplementasian iya, kemudian adaptif iya, kemudian keterlambatan dalam penggunaan untuk penyesuaian dan lain-lain. Kadang bahasanya kita sekarang yang muda-muda itu ya kalau ada yang baru pasti ya kita kagok gitu. Ini apa sih kok barang baru dipakai? Udah teruji poh. Nah, itu kan menjadi new technologies, masalah pressure juga nih. Kita menemukan sesuatu yang baru tapi ya jadi masalah juga. Nah, dari sekian pressure itu kita lihat teman-teman, how can telehealth help? Ini maksudnya adalah bisa nggak sih telehealth itu membantu ataupun mencoba untuk menjembatani, menjadi bridging dari semua pressure ini, bisa nggak sih? Nah, itu kita lihat teman-teman di New Zealand sana, di luar sana sudah menerapkan yang seperti ini teman-teman, di mana ada daripada poin-poin ataupun note-note yang ada di atas ini, yaitu ada resource effectiveness, kemudian workforce effectiveness, di mana dia membuat ini adalah targetnya, di mana resource ini adalah sumber daya apapun itu, dia melakukan efektivitas dalam sumber dayanya. Kemudian workforce effectiveness ini adalah dia melakukan berusaha untuk mencapai workforce itu ya tadi tenaga kerja dia mencoba untuk menyempurnakan efektivitas daripada tenaga kerja. Kemudian personalized care ini adalah yang berbasis home base teman-teman, ataupun berbasis rumah, home itu ya rumah, home base. Kemudian preventive care ini adalah preventif, seperti yang kita tahu ya, preventif itu ya jatuhnya untuk berjaga-jaga ya teman-teman. Preventif kalau bisa ya dijaga-jaga lah, janganlah kita berharap kita sakit terus kita diobati. Oke, seperti itu. Nah, adanya cara bacanya itu ya tidak dari atas sini teman-teman, melainkan dari bawah sini. Di atas sini adalah tujuannya, bawah sini adalah yang kita garap ataupun yang kita kerjakan teman-teman harusnya, yaitu ada connected health, kemudian networking, kemudian arsitektur, kemudian ada standar. Seperti yang kita tahu, standar di dunia kesehatan itu ada WHO, ada HL7, bahkan HL7 sudah di-upgrade menjadi HL8 ataupun 8 sekarang. Kemudian ada dalam perubahan datanya kita kenal itu ada DICOM, ini untuk standarisasi datanya. Kemudian ada dalam standarisasi sistemnya kita kenal ISO, dalam standarisasi sistemnya kita kenal dengan ITAL. Kemudian dalam standarisasi arsitekturnya kita kenal dengan COBIT. Nah, itu ada beberapa standar-standar yang menjamin, harusnya ya menjamin bahwa kita menciptakan sesuatu atau membuat sesuatu itu harusnya yang ada di bawah ini adalah menjadi pondasi, walaupun kecil dia adalah pondasi untuk menuju ke pembangunan ataupun pengembangan selanjutnya. Ini standarnya yang kita kenal tadi, ada ISO, kemudian ada COBIT, kemudian ada ITAL untuk IT-nya, kemudian ada apalagi HL7 untuk RME dan EHR-nya, kemudian HL7 itu dari WHO, kemudian ada beberapa lain-lain. Kemudian kalau kita lihat standar di Indonesia pun ada standar, ada PMK 24 untuk integrated datanya, kemudian ada PMK 24 itu mengatur juga integrated data, kemudian interoperabilitas, kemudian mengatur keterisian data secara elektronik, penjagaan data ataupun keamanan data secara elektronik, dan lain-lain. Nah, itu harusnya kita hafal di luar kepala. Ini untuk standarnya untuk telehealth teman-teman.
Kemudian arsitektur, ini yang sempat kita pelajarin di semester sebelumnya, teman-teman. Arsitektur inilah yang menentukan di mana bahwa pengembangan suatu sistem itu tidak akan goyang ataupun tidak akan kayak apa ya, tidak akan kita berubah arah. Jatuhnya kalau ada yang harus diubah ya seperti puzzle, jadi plug and play saja, jatuhnya seperti itu kalau arsitekturnya bagus. Nah, inilah yang harus dijamin. Arsitektur itu harus dijamin dari hulu ke hilirnya, harus dijamin dari proses pengembangannya, perencanaan, kemudian sampai ke proses pengembangan, sampai kepada proses monitoring pun harus dilihat seperti apa. Nah, dalam arsitektur ini ada banyak, teman-teman. Ada arsitektur perangkat lunaknya, perangkat kerasnya, kemudian arsitektur jaringannya, kemudian ada arsitektur bahkan budgetingnya, costnya, arsitektur cost itu harus ada juga. Kemudian arsitektur SDA-nya, sumber daya alam yang dipakai, sumber daya manusia yang dipakai, SDM-nya seperti apa, resource-nya. Nah, itu bisa dibuat dalam beberapa skema arsitektur, teman-teman, seperti yang kita pelajarin sebelumnya. Kemudian network, teman-teman. Network ini connected health network ini adalah yang menjadi tugas kita bareng-bareng ya ke depannya. Yang menjadi tugas kita ke depannya itu adalah gimana sih caranya kesehatan itu bisa terkoneksi dengan internet. Nah, yang menjadi PR-nya adalah atau menjadi tantangannya sekarang adalah semua sistem itu harus terbridging ke jaringan internet. Nah, sementara di jaringan internet itu ya merupakan seperti jalan tol, siapapun bisa melakukan ataupun menggunakan jalan tersebut. Nah, yang jadi masalah ya bisa saja keamanannya terancam dan lain-lain. Nah, ini menjadi PR kita ya. Bahkan di Indonesia pun sudah dikembangkan satu data sehat ya, satu sehat yang menjadi bridging daripada interoperabilitas dari sistem-sistem klinik yang ada di bawahnya, sistem-sistem yang ada di bawahnya, kemudian dibridgingkan ke dalam ataupun ke atas. Nah, inilah yang menjadi apa ya, usaha dari government kita ataupun pemerintah kita untuk mengejar penerapan electronic health ini. Kemudian setelah arsitektur standar dan cakupan network dan lain-lain sudah digarap, sudah disediakan, plannya sudah mulai dikerjakan, maka nanti ada level selanjutnya adalah integrated family health centris. Nah, ini adalah yang ada di kita itu, kalau di kita itu ya integrated family health centers ini yang ada di kita adalah puskesmas, karena di puskesmas itu ataupun di Yankes versi klinik di yang berbasiskan family ya, yaitu ya puskesmas yang ada di kita, karena basisnya adalah by family dia untuk datanya. Nah, ini adalah gimana caranya integrasi family health sentris ini. Sementara di barat itu kalau family health sentris ini adalah dia berbasiskan ya per rumah, jatuhnya per kepala keluarga dan lain-lain, di mana nanti akan diseberangkan kepada telemedicine dan teleker nantinya. Sementara di Indonesia ini masih terpisah ya teman-teman sistemnya, di mana sistemnya kalau kita lihat di puskesmas, kalau kita pengen integrasikan walaupun sudah terintegrasi dengan satu sehat, teman-teman, tetap saja DGS ataupun yang digunakan di puskesmas itu Simpus ataupun DGS itu ya masih terpisah dengan Simeres dan lain-lain. Nah, ini yang belum bisa menjadi integrasi secara secara idealnya. Jadi masih berdiri pada sistemnya sendiri-sendiri. Kemudian setelah integrated family health centris ini sudah tercapai, kita akan menyeberangkannya lagi, kita akan membangun di atasnya itu ada telemedicine dan teleker, teman-teman. Nah, karena tadi kalau kita lihat bagan tadi yang paling bisa diusahakan ya dua-duanya itu ada telemedicine dan teleker yang memiliki kehubungan, di mana telemedicine itu nantinya akan mencakupi beberapa, ada peer review support. Peer review ini adalah proses review daripada supportingnya seperti apa saja yang bisa disupport nantinya. Kemudian remote consultation. Nah, ini adalah yang menjadi ujung tombak daripada telemedicine dan telehealth, teman-teman. Remote consultation ini adalah yang digunakan konsultasi jarak jauh, kemudian search system,
Ini adalah bisa nggak sih berbagi sistem nantinya baik hardware ataupun softwarenya, kemudian video conferencing. Nah, ini yang kita bahas kemarin itu, yaitu conference ataupun uh, komunikasi konsultasi berbasis video virtual secara langsung. Nah, ini yang ada di telemedicine, teman-teman. Kemudian telecare, nah itu ada chronic condition di mana ya kondisinya ya sudah kronis. Nah, ini kemudian education. Education ini adalah edukasi penggunaan daripada telecare itu seperti apa nanti. Kemudian self management itu ya pasiennya sendiri harus melakukan self management kehidupannya, karena emang sistem itu memang bekerja 24/7 bisa saja, tapi tetap aja no system is safe, teman-teman. Tidak ada sistem yang terjamin keamanannya ataupun cara kerjanya terjamin. Pasti ada error dan lain-lain. Manusia saja yang membuatnya ada error, apalagi sistem. Nah, itu seperti itu. Kemudian ada family support. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, yaitu sistem itu harus berbasiskan family jatuhnya, seperti yang ada di kita ya puskesmas. Harusnya ya yang paling diperkuat itu ya puskesmas, karena yang paling akses terdekat dengan family itu ya puskesmas itu tadi. Seperti itu, dimana ketika yang biru ini sudah tercapai, maka dia akan bisa mencapai goalsnya, yaitu resource effectiveness, workforce effectiveness, orang bekerja itu efektif juga nantinya, cara kerjanya efektif dan lain-lain. Resource-nya kita pun yang dalam tanda kutip di dunia ini, bahkan di Indonesia itu yang dikatakan kekurangan tenaga kerja medis ataupun nakes, nah itu akan menjadi lebih efektif penggunaannya karena terbantu oleh sistem nantinya. Jadi dalam tanda kutip tidak semua sistem itu menggantikan manusia, bahkan manusia itu ya harusnya bekerja berdampingan dengan sistem, bahwa sistem dikembangkan untuk membantu manusia jatuhnya harusnya ya. Kemudian target dari telecare itu ya home base jatuhnya seperti apa ya, home care jatuhnya kalau di Indonesia ya. Jadi simpelnya home care, di mana layanan menuju kepada rumah. Kemudian ini ya untuk pencegahan preventif, kemudian personalized care. Nah, ini adalah untuk layanan personalnya seperti apa. Oke, ini adalah telehealth enabling health system change, teman-teman. Dimana kenapa ini dinamakan telehealth enabling health sistem change, karena ya sistem mau tidak mau pasti akan berubah. Sistem medis nanti akan berubah ke arah digital ataupun elektronik nantinya. Nah, di mana telehealth ini menjadi enabling. Apa sih enabling itu? Enabling itu adalah yang menjadi, kalau kita belajar sains, itu yang menjadi katalizer ataupun yang menghidupkan ataupun yang menjadi apa ya, pengaktifasi, ataupun yaitu yang menghidupkan ataupun pengaktifasi. Enabling ini sama dengan katalizer kalau kita belajar sains ya. Nah, ini ya telehealth ini posisinya dia enabler. Enabler itu yang menjadi pengaktifasinya nantinya. Jadi kalau nggak ada telehealth ya nggak akan ada bisa mencapai goal ini, bahwa telehealth inilah yang menjadi pengaktifasi yang ada di ranah-ranah ini. Oke, kita next. Telecare itu evaluation from recipient to partisipan, ataupun dari penyedia. Partisipan itu, recipient itu penyedia ya, pengirim, sending biasanya, sender, sending, recipient itu sama, ataupun penyedia. Kemudian to partisipan itu adalah pengguna, teman-teman. Walaupun ya partisipan itu sendiri ya, tapi diartikan di sini sebagai pengguna. Dimana kita bisa lihat di sini gambarnya, yaitu dari atas itu yaitu dana panah besar. Di sini ada reaktif, prediktif, dan preventif. Harusnya yang ada di atas, di mana preventif ini harusnya yang menjadi level tertinggi daripada self management seseorang ataupun dalam sistem ya. Di mana pertamanya itu ya adanya reaktif dulu, baru orang itu memprediksi aku kenapa nih. Nah, ini baru aku kenapa nih, baru nanti ada preventif langkahnya. Contoh orang ya ketika kok aku merasa debar-debar nih, nah itu reaktif mungkin ya terhadap rasa. Kemudian prediktifnya apa? Kemudian dia memprediksi, oh kok sakitnya kayaknya berdebar-debar nih, kayaknya GERD-nya lagi kambuh nih, itu prediktif. Setelah prediktif ya preventif. GERD itu mungkin ya minumnya nanti ya minum promah, kemudian minum obat asam lambung, penurun asam lambung, mengurangi makan makanan yang mengandung ataupun bisa menaikkan asam lambung. Nah, itu
Contohnya daripada reaktif, prediktif, preventif. Nah, di sini adalah telecare menggunakan konsep seperti ini juga teman-teman, di mana di awalnya itu ada first generation, kemudian second generation, kemudian third generation, di mana di generasi pertama first generation itu ada user activate alarm. Nah, ini di sana di New Zealand sudah menggunakan user ataupun penggunaan activate alarm, jadi sudah ada alarm pada penggunanya, kemudian call center, kemudian POTS. Ini base dial up itu berarti dial up service itu maksudnya telepon ya, telepon dial up ya, dial up itu ya telepon, jadi call center juga jatuhnya. Kemudian ini untuk generasi pertama teman-teman. Generasi kedua itu adalah ada second generationnya, itu ada sensor monitor home, smoke, float, sama power. Nah, jatuhnya adalah beberapa hal yang diawasi di situ. Salah satunya ya smoke tadi. Smoke itu ya seperti yang kita tahu ya, rokok ya. Kemudian rokok atau asap ya. Ya, smoking itu kan rokok sebenarnya ya. Yang kita awasin itu bukan rokoknya tapi asapnya teman-teman. Monitoring smoke ini adalah asap ya jatuhnya ya. Yang diawasin bukan karena orang itu ngerokok terus langsung diawasin. Oh, orang ini rokok enggak, bukan. Tapi di rumah itu ditanam sebuah sensor monitor home yang bisa melihat smoke ataupun asap. Jadi asap itu bisa dari rokok, bisa dari kebakaran dan lain-lain. Dimana kenapa ditanamkan asap ini, contoh ya, kenapa ditanamkan sensor asap? Karena emang penderita banyak di luar itu ada penderita asma, kemudian lansia dan lain-lain, itu akan sangat rentan terhadap asap. Jadi pergerakannya yang sedikit lambat untuk move ataupun beranjak, jadi dia akan sangat rentan terhadap smoke ataupun asap. Entah asap rokok dan asap lain-lain ya, asap kebakaran, LPG, gas dan lain. Kemudian ada sensor monitor vital sign nih. Vital sign ini adalah yang kita ketahui teman-teman, seperti teman-teman kalau lagi magang ataupun KKL, bahwa ada yang namanya observasi di rumah sakit. Itu setiap station itu harus ada station observasi di mana melakukan swab, SOAP. Ini adalah ada monitor vital sign-nya. Ini yang biasanya ditemukan di klinik-klinik ataupun rumah sakit untuk melakukan yang namanya observasi kesehatan ataupun screening juga bisa juga sih, swab tadi. Ini teman-teman harusnya lebih pandai daripada saya. Kemudian store and forward. Nah, ini adalah store ini bukan belanja ya, bukan. Store ini adalah penyimpanan ataupun proses simpan ya. Kemudian bukan hanya storage, tapi store ini adalah proses simpan, prosesnya ya, proses simpannya. Kemudian forward ini adalah proses untuk mengeluarkannya. Kemudian forward ini maksudnya proses pengiriman ya, dikirim. Store ini adalah proses simpan kemudian dikirim. Contoh ya, orang itu butuh obat dalam bentuk cair seumpama ya, proses penyimpanannya seperti apa, kemudian proses pengirimannya seperti apa. Nah, ini adalah bentuk telecare second generationnya. Kemudian POTS, kemudian ADSL base. Nah, ADSL ini sudah kita bahas di sebelumnya ya, dia ada di DICOM sebelumnya. Kemudian ada third generation, itu ada di generasi ketiga teman-teman, yang ada sekarang ini, di mana ada interactive service. Kemudian ada include video service untuk family, jadi ada mungkin jatuhnya virtual calling ya. Kemudian di sana tidak hanya berkonsultasi dengan dokter, tapi juga ada support daripada beberapa nakes juga ya jatuhnya. Mungkin ada untuk lansia dan lain-lain, untuk orang yang dalam gangguan mental, mungkin bukan gangguan jiwa ya, gangguan mental. Jadi di luar itu kebanyakan ada gangguan mental. Jadi jatuhnya yang mengurusi tidak dokter tapi psikolog jatuhnya, psikolog ataupun psikiater yang bisa meresepkan obat untuk yang gangguan mental. Nah, ini mulai ada include video service juga. Kemudian education, self management. Nah, itu seperti apa edukasinya, kemudian seperti apa untuk melakukan self management ataupun manajemen diri. Nah, ini teman-teman perlu kita pelajarin. Tidak hanya orang luar, tapi kita juga perlu, kayaknya mulai perlu ya. Makan yang sehat itu seperti apa, makan
yang perlu seperlunya seperti apa, minum gula seperti apa, asin itu seperti apa. Kita harus tahu ambang batas daripada kebutuhan tubuh kita. Kemudian ada broadband, teman-teman. Broadband ini kalau dengar kata-kata broadband itu berarti internet, teman-teman, gak akan jauh-jauh dari internet. Broadband ini adalah seperti di SIM card kita, seperti di WiFi, router WiFi, kemudian di beberapa perangkat internet, satelit dan lain-lain. Dan ini menggunakan internet broadband, teman-teman. Bahkan di HP kita juga ada broadbandnya, di mana IC band, biasanya menggunakan IC band untuk perangkat internetnya. Ini adalah internet enabled ataupun yang mengaktifasi internet, teman-teman. Ada home PC. Kalau di luar itu kebanyakan orang menggunakan bekerja dengan home PC, teman-teman. Kemudian mobile, kemudian wireless. Wireless ini adalah beberapa perangkat yang terkoneksi secara wireless, contoh wearable dan lain-lain. Oke, kita next. Ini adalah yang ada di sana ya. Ini ya contoh yang paling bagus kayaknya yang perlu kita terapkan di Indonesia juga. Kemudian model of care, moving from recipient to participant, teman-teman, seperti apa? Ini adalah gambar teknologi enablednya. Jadi teknologi yang menghidupkan daripada model of care ini seperti ini. Jadi ada provider delivered at the hospital. Ini maksudnya provider itu mengirim ataupun mendeliver kepada di hospital, nih maksudnya dari rumah sakitnya. Kemudian ada illness and treatment, kemudian dimana ini ya dari kiri ke kanan cara bacanya ya, provider delivered, kemudian patientnya, kemudian melakukan komunikasi ataupun komunikasi dengan providernya ataupun mulai membuka percakapan dengan provider. Provider ini penyedianya ya ini ya rumah sakit ya maksudnya. Oke, di sini ini dari sini ke kiri, kemudian illness and treatment, dari ada wellness, kemudian inform, kemudian responsible, participating, kemudian empowered. Ini beberapa perubahan daripada ini blurred daripada teknologinya. Jadi teknologinya dari ini akan ditangani seperti ini, dari ini ditangani seperti ini. Ini kemudian ini kemudian ini. Nah, sampai kepada yang terakhir adalah independent, nanti ada coordinate, kemudian specialist care. Nah, ini adalah model R, ada model partisipannya, model resipiennya ini adalah model penyedianya yang dikerjakan oleh penyedia, ini adalah yang dikerjakan ataupun yang didapatkan oleh partisipannya. Oke, teman-teman, ini kita next. Moving care closer to home, teman-teman. Kalau closer to home itu kalau nggak di rumah, ini ya di rumah sakit. Beberapa ada hospital, kemudian ada IFHC nih teman-teman, ada home assessment electronic consultation sharing health record, dimana mereka menamakannya itu IFHC. Kemudian di sini yang masuk secondary, primary, dan community, di mana secondary itu adalah hospital, kemudian other provide site. Nah, ini adalah beberapa yang menyediakan layanan. Kemudian ada primary-nya adalah ini, mereka primernya ada di sini, di mana primary ini dia bekerja home assessment electronic consultation ini dia bekerja 24/7, teman-teman. Nah, ini sistem, berarti sistem ini bekerja 24/7. Bayangin, sistem ini nggak tidur, di mana sistem ini tidak akan merubah peranan daripada hospital, tapi dia menjembatani ya jatuhnya. Kemudian community home based telecare, community home based telecare ini ya yang menyediakan penanganan kayak alert, education, self care, feedback loop, dan lain-lain, monitoring. Ini mereka yang menyediakan komunitasnya. Itulah komunitas itu maksudnya startup ataupun perusahaan-perusahaan yang menyediakan hal tersebut, teman-teman. Oke, kita next. Broadband, ini yang kita bahas broadband, teman-teman. Broadband itu ada link to the primary care implementation plan. Ini linked itu maksudnya adalah proses link itu apa ya bahasa Indonesianya ya. Linked itu adalah ini loh, apa sih namanya? Linked itu adalah yang menjembatani ataupun yang menyambungkan. Yang menyambungkan linked
Jadi yang melingkan nggak tuh apa ya bahasa Indonesianya yang paling baku itu kayaknya ya yang menjembatani teman-teman ataupun yang menyambungkan linked itu ya. Linked to the primary care implementation plan. Jadi yang menyambungkan dari primer care-nya untuk pada implementation plan-nya seperti apa. Itu kebanyakan menggunakan proses IFHC-nya tadi, di mana mereka melakukan support pada community medisnya, di mana mereka juga punya IOI juga. Ini adalah untuk roll out of broadbandnya. Mereka punya perangkat IOI juga, ini perangkatnya mereka ya, perangkat internetnya mereka. Kalau di kita ya adanya ARPANET dan lain-lain. Kemudian ada Palapa, kemudian ada Telkom mungkin ya. Kalau di mereka pakainya ini. Kemudian sama ini. Nah, kemudian ini yang ada di mereka ya. Jadi kalau di kita sih jatuhnya ya Palapa, ARPANET, sama ARPANET itu yang lama ya, Palapa dan Telkom ya sekarang ini ya. Mungkin yang menjadi basis daripada internet satelit kita. Kemudian kita move atau berpindah. Di sini ada emerging telecare model, teman-teman. Enabling self care ataupun menghidupkan ataupun mengaktifasi self care. Ada beberapa sebenarnya bisa dilihat sendiri teman-teman. Di sini ada increasing internet access, di mana ada akses pada internet juga, kemudian connectivity ataupun terkonektivis, apa ya bahasa Indonesia nya, connectivity itu kayak terkonektivisasi ataupun baku banget, terkonek ke internet maksudnya. Jadi tidak hanya internet, bisa aja via wireless itu bisa via bluetooth, infrared dan lain-lain teman-teman, perangkat wearable, kemudian smart home dan lain-lain, itu jatuhnya connectivity ya. Kemudian information availability, jadi informasi itu bisa diakses kapanpun. Contoh kita dari wearable, dari jam tangan pintar, itu kita bisa melakukan akses informasi kapanpun. Nah, kalau di luar, informasi dari wearable itu ditangkap kepada smartphone akan mengirimkan ke rumah sakit seperti itu. Kemudian development in care and monitoring device, teman-teman. Jadi ada beberapa pengembangan pada dunia perawatan ataupun dunia caring. Kemudian monitoring device itu seperti apa? Monitoring setiap device yang ditanamkan perangkat yang telah di development in care tadi. Kemudian cost and availability nih teman-teman, nggak akan jauh, cost ini akan ada juga teman-teman, masalah daripada budgeting. Jadi di Indonesia juga yang jadi masalah ya budgeting tadi. Bahkan beberapa project project EHR, RKE ataupun RME yang ada di Indonesia ini ya, tender mana yang paling murah ya, maka dia akan yang mendapatkan project tersebut. Nah, inilah yang menjadi salah satu kelemahan kita ya. Bahkan kita tuh tidak, ya memang dalam cost itu ya tender mana yang murah dan sesuai spesifikasi harusnya ya, dimana kalau di kita itu ya tender mana yang murah dan sesuai dengan kemauan daripada yang mengadakan tender ya sudah diambil. Harusnya sih tidak seperti itu. Jadi harusnya targetnya tetap adalah nilai penuh daripada sebuah aplikasi tersebut, bukan hanya asal jadi saja. Kemudian some example ataupun some ini maksudnya beberapa contoh dalam emerging person centered model nih. Ada beberapa contoh daripada person ataupun tiap orangnya nanti yang menjadi center modelnya. Jadi ini sistemnya dikembangkan untuk tiap kepala ya jatuhnya nanti. Kemudian ada health social networking, kemudian tadi ada consumer personalized medicine, self tracking and management. Jatuhnya seperti apa sih tracking daripada setiap individunya, nanti harusnya dia bisa men-tracking, aku batasku sekian. Nah, contoh paling mudah self tracking itu ada pada orang diabetes, teman-teman, diabetes mellitus. Nah, itu dia akan menanamkan suatu perangkat yang bisa mendeteksi alarm ataupun memberikan alarm konsumsi gula, teman-teman. Kemudian
pada penyakit jantung, orang yang telah dicangkok jantungnya itu harus melakukan langkah sekian ribu, sekian ratus, ataupun sekian detik, sekian banyak itu tiap harinya setelah melakukan cangkok jantung dan makanan-makanan. Nah, itu ada ringnya, adapun tidak hanya ring jantung yang dipasang, tapi di ring di tangan juga, dimana untuk self tracking manajemennya. Jadi sehari-harinya itu diawasin. Nah, ini sistem mulai berkembang ke sana, teman-teman. Jadi kalau kita hanya diam-diam saja, lambat laun kita akan bertanya-tanya, loh kok sudah begini eranya? Harusnya sih kita mulai melek, teman-teman. Nah, meleknya apa? Meleknya adalah kita mulai mengantisipasi perubahan zaman. Jadi ketika kita mengantisipasi, jatuhnya kita akan sangat fluktuatif ataupun mudah untuk available masuk kepada perubahan tersebut. Nah, ini mungkin salah satu pembelajaran buat kita semua. Health social networking, teman-teman, di luar itu ada beberapa seperti ini ya, sama lah seperti di Indonesia, ada banyak websitenya dan lain-lain, mulai dikembangkan juga, bisa bertanya, konsultasi dan lain-lain ya, ada Halodoc dan lain-lain, bisa seperti itu. Ini adalah contohnya. Jadi harusnya teman-teman lebih paham ya kayaknya ya. Jadi karena memang Gen Z itu jatuhnya lebih banyak open gadget, memang internetnya lebih berselancarnya, lebih lebih fast move, lebih lebih masif dan lebih mahir ya daripada kita-kita yang sudah lama, dari angkatan yang atasnya kalian. Contohnya ya, saya kira kalian lebih paham seperti ini, yang penggunaan elektronik yang ada di internet. Ini adalah contohnya, contoh di kita ya tadi Halodoc dan lain-lain. Kemudian ada consumer personalized medicine. Jadi di sini adalah yang seperti yang ada kita pelajarin, teman-teman, ada Preslas dan lain-lain. Nah, ini adalah yang ada di luar. Jadi kalau di luar itu sebenarnya tidak mementingkan interface ya. Yang penting datanya ada, bisa dibaca dan lain-lain, pemanfaatannya mudah dan lain-lain. Kalau di kita kan harusnya interface-nya bagus, kemudian menarik dan lain-lain. Nah, ini lebih kepada informatif ya. Kalau di luar itu lebih mengejar kepada informatifnya seperti apa. Itu teman-teman, ini untuk consumer personalized medicine. Going forward ini terakhir, teman-teman. Going forward itu apa sih? Yang ada ke depan ini apa, teman-teman, yang dikembangkan oleh mereka? Ini yang dikembangkan oleh mereka sekarang adalah teknologi hub. Teknologi hub ini adalah kalau kita lihat, hub itu adalah dishub itu kan dinas perhubungan ya, tapi ya oke lah. Teknologi hub ini adalah penggabung, ataupun contohnya kalau kita lihat ya di bahasa Inggrisnya itu bucket. Kalau di Indonesia itu adalah ember, di mana satu ember inilah yang menampung semua informasi. Nah, ini teknologi hub itu adalah berfungsi seperti itu, di mana dia berfungsi sebagai penyambung, penampung, pengalir dan pengair dan lain-lain daripada informasi. Jadi informasi itu mengalir, masuk, keluar, tertampung dan lain-lain. Inilah yang mereka kembangkan. Yang mereka kembangkan itu apanya? Adalah establishment-nya ataupun penstabilisasiannya. Nah, di Indonesia pun seperti itu. Apa yang ada di Indonesia, apakah sudah ada? Ya, jawabannya sudah ada. Kita punya satu data kesehatan di Indonesia, di mana setiap pelaporan daripada kesehatan, monthly-nya, data dari everyday, kemudian weekly-nya, days-nya, weekly-nya, kemudian monthly-nya itu akan diupload di pada government ataupun pemerintah, kepada Dinkes ya jatuhnya. Ini maksudnya days itu maksudnya data harian, kemudian weekly itu data mingguan, kesehatan mingguan pada puskesmas ataupun pada rumah sakit, kemudian data bulanan itu akan diupload kepada Dinkes jatuhnya. Itu teman-teman. Apakah sudah stabil? Jawabannya belum. Di Indonesia belum. 50-50 pun masih, kayaknya kita masih harus banyak mengejar, karena memang pelaporan itu ada dua bentuknya, teman-teman. Pelaporan dalam rumah sakit itu atau data kesehatan itu ada dua. Ada pelaporan yang berbentuk synchronization ataupun sinkronos, kemudian ada yang berbentuk asinkronos. Nah, sinkronos itu adalah yang dilakukan kita sekarang ini atau hybrid. Jadi laporan ditumpuk tiap bulan baru dilaporkan, tidak
melakukan sinkronos ataupun tidak menggunakan metode sinkronos ataupun metode yang dilaporkan secara tiap detiknya. Nah, itu tidak. Jadi ada apa ya? Ada kelebihan dan kekurangannya lah kalau berharapnya udah stabil. Nah, kemudian mereka juga di New Zealand itu sudah melakukan continue development connected health. Nah, ini adalah semua daripada perangkat yang ada, semua daripada sensor yang ada, semua daripada metode-metode yang mereka kembangkan akan dilakukan yang namanya, yaitu dari teknologi hub tadi dilakukan connected health. Nah, itu semua akan terkoneksi seperti kita lah ya. Mungkin kita sudah mengarah ke sana ya teman-teman ya. Semoga ya, amin ya. Mungkin ya Indonesia ya, dengan adanya satu sehat tadi itu. Kemudian ada yang terakhir itu ada supporting information and policy. Ini adalah ya setiap sesuatu yang baru itu butuh apa ya teman-teman ya, butuh support daripada polisnya ataupun polisinya. Atau polisi ini bukan polisi yang nembak-nembakin, bukan teman-teman. Di ranah telehealth itu tidak butuh itu, butuhnya adalah payung hukum. Jadi jatuhnya ya kita butuhnya tidak hanya bunyi PMK 24 yang interoperability yang seperti ini, connected seperti ini, keterhubungan seperti ini, tidak, tetapi lebih rigid lagi di mana mengatur data apa yang dikirimkan, data apa yang diupdate, yang boleh diediting, yang boleh dimasukkan dan lain-lain. Seperti itu teman-teman, lebih rigid lagi. Semoga kita harap kedepannya government ataupun pemerintah kita mengeluarkan payung hukum pada telehealth, RKE, RME, SIM-RS, CRS, DGS, SIMPUS dan lain-lain dengan payung hukum yang lebih rigid, lebih jelas. Orang-orang di puskesmas itu ngapain, orang-orang di rumah sakit itu ngapain, orang-orang di dinkes itu ngapain, orang-orang di kominfo itu ngapain, dan lain-lain. Lebih bisa solid lagi untuk payung hukumnya. Jadi jelas skupnya ngapain. Ini teman-teman PR kita ya ke depannya. Semoga ketika kita yang atas naik, maksudnya kita naik ke atas, nanti kita menjadi seorang yang visioner untuk perkembangan elektronik health nantinya. Amin. Oke, mungkin itu teman-teman materi untuk hari ini. Kurang lebihnya teman-teman kayaknya banyak kurangnya karena PPT-nya juga Inggris. Saya pun mengartikannya ya by pengetahuan saya. Jatuhnya mungkin banyak kurangnya ya. Nah, ini sebagai materi penutup di telehealth teman-teman 12-13 ya mungkin ya, 12-13-14. Berjumpa lagi dengan soal ujian nanti. Happy weekend teman-teman, semoga sehat selalu, nanti semoga lancar di ujiannya. Di ujiannya ada beberapa hal yang keluar, jadi semoga lebih selektif dalam belajar, lebih efisien dalam belajar, contoh asinkronos, sinkronos dan lain-lain. Kemudian ada beberapa istilah-istilah dalam domain-domain yang digunakan di internet. Nah, itu bisa dipelajarin teman-teman. Jadi soalnya baik kasus nanti ya beberapa ya, mungkin banyak juga ya. Saya juga agak-agak lupa-lupa ingat karena banyak soal yang dibuat. Mungkin itu yang perlu dipelajarin teman-teman. Oke, see you next semester 8 sudah tidak ketemu saya. See you next time mungkin ya. Mungkin bertemu di waktu yang lain. Semester 8 tidak ketemu lagi dengan saya. Mulai skripsi nanti semoga kita ketemu dalam keadaan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.